Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum teori maupun teori pembangunan mobile. Sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UAS, yaitu dengan judul perancangan aplikasi mobile berbasis Android guna. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atau kelompok berguna. Yang pertama terdiri dari Farel Aldi Kusuma dengan NIM 8001, Anwar Nasihin dengan NIM 8003, Ila Sintia Dewi dengan NIM 8005, Naila Tina Kusmurdani dengan NIM 8008, Zulfatul Azizah dengan NIM 8007, dan Ananda Alga Alfadi dengan NIM 8020. Ini dari kelas A, sistem informasi. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, lebih dahulu saya akan membahas mengenai daftar isi atau pembahasan yang akan dijelaskan. Pada poin pertama, pada pendahuluan, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang aplikasi, manfaat, tujuan, dan juga kelebihan aplikasi. Kemudian untuk poin kedua, mengenai pembahasan akan dijelaskan mengenai source code, tampilan, dan juga cara penggunaan aplikasinya. Kemudian untuk poin ketiga atau poin terakhir di sini mengenai penutup, kami akan membahas mengenai kesimpulan dan juga saran dari pembangunan atau perancangan aplikasi guna ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, pendahuluan 01. Lanjut. Latar belakang, semenjak adanya virus COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia, banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan guna meminimalisir penularan virus tersebut. Tidak sedikit pula perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan disebabkan turunnya omset. Hal ini menjadikan masyarakat memutar otak agar dapat terus bertahan hidup. Adapun menurut sumber katadata.co.id, UMKM menyatakan bahwa jumlah UMKM pada saat masa pandemi meningkat, khususnya untuk pemasaran produk secara digital. Tetapi dari data tersebut, terdapat informasi bahwa banyak pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena sepinya minat pembeli. Hal ini dapat disebabkan kurangnya persiapan yang matang, kurangnya pengelolaan keuangan, dan kurangnya strategi promosi khususnya di masa pandemi. Maka, berdasarkan dari permasalahan tersebut, turunlah inovasi dari kami dalam membuat sebuah aplikasi berbasis Android yang dirancang khusus untuk pelaku usaha, khususnya UMKM bernama Guna. Guna merupakan sebuah aplikasi atau platform yang ditujukan untuk pelaku wirausaha khususnya UMKM. Guna merupakan sebuah aplikasi atau platform yang ditujukan untuk pelaku wirausaha khususnya UMKM. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari aplikasi Guna. Yang pertama itu memberikan kemudahan dalam merekap kebutuhan finansial. Kemudian yang kedua, aplikasi praktis yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan terkait keuangan akan lebih teratur dan tertata. Next. Nah, di sini ada tujuannya dari aplikasi Guna, yaitu mengetahui dan memahami proses perancangan aplikasi Guna menggunakan bahasa Java pada Android Studio. Kemudian menampilkan tampilan dan menjalankan aplikasi Guna. Kemudian untuk memberikan kemudahan dan pengetahuan kepada pelaku usaha untuk memajukan usahanya dengan metode digitalisasi. Dan yang terakhir yaitu dengan pencatatan secara terinci, pengelolaan stok produk, pemberian ilmu dan pengalaman dari berbagai narasumber, serta melibatkan e-commerce yang dapat menaikkan jumlah pesanan dan pelanggan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kelebihan dari aplikasi Guna yaitu ada 4 poin. Yang pertama, dapat diakses offline tanpa internet. Yang kedua, dapat diakses secara gratis. Yang ketiga, sederhana dan mudah digunakan di segala kalangan. Dan yang keempat, pembuatan laporan keuangan menjadi lebih praktis dan efisien. Lalu kita masuk ke pembahasan. Di sini kita menggunakan 5 source code, ada activity, fragment, adapter, retrofit, dan juga model. Yang pertama ada activity, terbagi menjadi base activity, create activity, filter activity, home fragment, login activity, main activity, profile activity, register activity, splash activity, dan yang terakhir update activity. Sedangkan di fragmen terdapat 2, yaitu avatar fragmen dan juga profil fragmen. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada adapter terdapat avatar
kategori adapter, dan transaction adapter. Pada retrofit terdapat API endpoint, API service, dan error util. Selanjutnya, yang terakhir pada model terdapat kategori respon, error respon, login respon, profile respon, submit respon, transaction request, dan transaction response. Next. Nah, selanjutnya activity create, activity filter, activity home, activity profile, activity register, activity splash, adapter avatar, adapter kategori, fragment home, fragment profile, toolbar catatan transaksi, dan toolbar main. Dan yang terakhir, Poppins bold, Poppins medium, Poppins regular, Poppins semi bold, dan Poppins thin. Berikutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya itu kita akan menampilkan aplikasi guna pada Android Studio. Nah, yang pertama ini ada splash screen, login, dan register, yang dimana akan dijelaskan di Android Studio. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai halaman splash screen. Nah, pada bagian XML atau layout-nya, kami di sini menggunakan background berwarna putih dengan fungsi image view dari drawable logo Guna. Nah, pada bagian Java-nya, next. Pada bagian Java-nya di sini kami menggunakan integer delay sebesar 2000 milisecond untuk waktu perpindahannya. Nah, setelah itu pada public void run kami menggunakan fungsi if dan else, di mana fungsi if terjadi ketika pengguna sudah pernah login, maka akan diarahkan ke home 1. Setelah itu fungsi else itu terjadi ketika pengguna belum pernah login, maka akan diarahkan ke halaman login activity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu merupakan bagian layout atau file XML pada activity login. Nah, di sini terdapat ada image view, dan juga pada image view ini berarti kita juga menggunakan logo Guna yang ada di sebelah kanan berwarna warna jingga. Kemudian juga ada fungsi text view di sini, yaitu di mana text view ini untuk pengisian kolom atau pengisian dari email ataupun password yang diperlukan. Di sini juga pengisian kolom ini menggunakan drawable yang berasal dari drawable dengan bentuk berupa border edit. Terus juga di sini selanjutnya menggunakan beberapa button. Nah, button yang pertama di sini juga bisa dilihat sebelah kanan, yaitu merupakan button masuknya. Kemudian juga ada button yaitu bernama progress bar, dengan fungsinya itu adalah suatu pemrosesan bar untuk loadingnya. Terus juga setelah progress bar ini, di bagian bawahnya ada yaitu button untuk pembuatan akun atau register di bagian bawah. Nah, pada bagian register ini diklik atau perlu ditekan apabila pengguna belum mempunyai akun Guna. Jadi diperintahkan untuk membuat akun Guna terlebih dahulu. Nah, di sini juga menggunakan konfigurasi yang telah disesuaikan. Selanjutnya dilanjut dengan file Java-nya, login activity Java. Nah, di sini kita ada yang namanya API endpoint sama dengan API service endpoint, yang dimana di sini digunakan fungsinya yaitu untuk mengambil data login respon dari database, yaitu berupa email dan juga password yang diperlukan atau dimasukkan pada bagian yang sebelumnya. Kemudian dilanjut pada fungsi provide void setup listener. Nah, di sini juga ada kelas public void on click view dengan menggunakan fungsi if else. Nah, pada fungsi ini
Jika pengambilan login ini responnya sukses, maka akan diarahkan ke home yang bernama home 1. Nah, jika itu else, maka dengan kondisinya itu akan artinya adalah salah, dan maka otomatis akan mengirimkan pesan itu berupa error response. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini untuk utamanya merupakan pada bagian binding register, binding text register set on click listener, kemudian ada public void on click view. Nah, pada bagian ini juga fungsinya yaitu apabila belum mempunyai akun pada aplikasi Guna, maka diperlukan untuk langsung berpindah atau diarahkan kepada akun pada tampilan register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya terdapat activity register.xml atau pada bagian halaman register yang sama seperti halaman login sebelumnya. Kami menggunakan fungsi image view pada logo Guna dan fungsi text view untuk menampilkan teks, yaitu silakan daftar. Kemudian terdapat fungsi edit text dengan drawable border edit dengan teksnya yaitu nama, email, dan password. Kemudian jika user sudah memiliki akun, maka user akan mengklik pada tombol di bawah ini yaitu masuk. Nah, kemudian pada bagian Java yang registernya, di sini terdapat fungsi API endpoint. API fungsinya untuk mengambil submit respon, register berupa nama, email, dan password. Kemudian pada bagian fungsi private stup listener terdapat bagian binding button register. Terdapat fungsi public void on click dengan fungsi if. Jika show progress benar, maka akan menampilkan message yaitu register successfully dan akan masuk ke halaman login activity. Dan jika gagal atau akun sudah pernah terdaftar, maka akan menampilkan pesan yaitu error. Nah, kemudian jika user sudah pernah mendaftar dan ingin login, maka terdapat pada bagian binding text dengan fungsi public void on click yang diarahkan langsung ke bagian halaman login activity. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada halaman home, catat transaksi, dan input transaksi yang akan dijelaskan pada Android Studio. Nah, pada fragmen home XML ini terdapat fungsi include untuk mengambil layout toolbar main yang ada di atas. Dan di sini kami menggunakan fungsi scroll view untuk fungsi scroll pada di bagian bawah layout toolbar main. Nah, di sini terdapat fungsi image view untuk menampilkan vektor dan logo Guna. Setelah itu kami menggunakan komponen grid untuk kotak catat transaksi dan lainnya, yang di mana masing-masing tersebut terdapat masing-masing kotak tersebut terdapat button yang akan yang pertama itu catat yang akan masuk ke halaman catat transaksi dan lihat yang dimana masuk ke halaman lainnya atau menu profile. Setelah itu ada bagian komponen daftar HKI yang memakai fungsi grid juga dengan fungsi card view untuk membuat kotaknya. Setelah itu ada button daftar di sini dengan fungsi Android on click dan daftar HKI. Selanjutnya akan menjelaskan bagian Java-nya. Nah, untuk bagian Java-nya di sini terdapat private button dan private button 1. Nah, yang pertama ini private button ini didefinisikan menjadi public void on click dengan open activity home.
Dan button 1 ini public vote on click dengan open activity profile. Setelah itu untuk pendeklarasiannya public void open activity home ini akan intent ke home activity, dan untuk public void open activity profile ini akan intent ke profile activity. Nah, selanjutnya untuk button intent daftar HKI yang tadi sudah dijelaskan itu akan diintentkan melalui browser intent ke menu Google Form yang sudah menjadi link. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke bagian catat transaksi di mana menggunakan XML Activity Home. Yang pertama, pada XML Activity Home, kita menggunakan fungsi include untuk tools catat transaksi. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi include home balance, di mana home balance ini berisi saldo pemasukan, pengeluaran, dan juga filter. Lalu untuk kolom perincian penghasilan yang berupa tanggal, keterangan dan nominal, kita menggunakan fungsi grid layout. Selanjutnya, kita menggunakan swipe refresh layout, yang dimana nanti jika setelah menambahkan transaksi, maka jika di-refresh, halaman tersebut akan terupdate. Lalu selanjutnya, kita menggunakan regular view, di mana fungsi tersebut digunakan untuk tools update per transaction. Setelah itu dilanjut dengan float in action button untuk menambah transaksi. Lalu kita pergi ke home activity.java. Pada Java Home Activity ini untuk mengambil data transaksi yang sudah dimasukkan. Terdapat private void setup recycler view, di mana untuk mengambil transaction adapter, setelah itu akan masuk ke update activity dengan merefresh list transaksi. Lalu pada saat ini akan mengambil database transaksi berupa user ID, kategori ID, deskripsi, amount, dan juga type. Setelah itu, fungsi public void on long click, di mana jika kita mengklik lama akan muncul alert, yaitu dialog hapus, dan memunculkan pesan transaksi dan database yang ingin dihapus. Lalu dengan fungsi on click, jika menekan tombol hapus, maka memanggil fungsi transaksi. Tetapi jika menekan tombol batal, maka akan muncul dialog dismiss. Lalu yang terakhir, pada bagian floating action button, terdapat fungsi private void setup listener dengan menggunakan binding web add, di mana fungsi tersebut digunakan lalu ditambahkan dengan fungsi public void on click, maka akan diarahkan ke halaman kategori activity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini masuk ke activity create. Ini berfungsi, ini adalah halaman layout untuk menambahkan transaksi. Nah, di atas ini paling ya, coba di paling atas. Nah, di paling atas ini ada ya ini pakai scroll view, terus ada text view, menampilkan pilih tipe transaksi, terus di bawahnya ada button menggunakan material button, itu ada pengeluaran atau pemasukan untuk menentukan transaksinya itu pengeluaran atau pemasukan. Lalu di bawahnya, di bawah lagi. Nah, ini ada recycler view untuk memanggil dari kategori-kategori yang ada di dalam adapter kategori. Lalu di bawahnya ini ada text view, ada edit text untuk memasukkan jumlah dan juga nama transaksi. Lalu di bawahnya ada button simpan. Nah,
di atas. Nah, selanjutnya karena ini di bagian layout, selanjutnya ini di bagian Java-nya. Nah, pertama-tama dijelaskan ke bawah, coba ke bawah. Di Java ini ada setup, setelah membuka create activity maka akan dilaksanakan prosedur setup view, setup recycle view, dan setup listener. Setup view ini maksudnya untuk men-setup tampilannya menjadi tampilan daripada activity create. Setelah itu ada setup recycler, yaitu untuk meload kategori apa saja yang ada di dalam layout kategori adapter menjadi recycler view. Setelah itu, di bawahnya itu ada setup listener, yaitu fungsi untuk menjalankan perintah save dari transaksi, di mana ada ketentuannya, kalau misalkan button yang diklik itu pemasukan, maka itu masuk ke dalam kategori pemasukan. Lalu, yaitu ada type-nya in. Lalu di bawahnya, jika button yang diklik itu adalah button pengeluaran, maka itu akan masuk ke dalam transaksi pengeluaran dengan type-nya itu out. Ya. Lalu di bawahnya ini merupakan fungsi dari button save. Nah, di button save ini ada ketentuannya if else-nya. Jika if is required, artinya itu masih ada kolom isian yang masih kosong, maka akan menampilkan di bawah, coba ke bawah, paling bawah. Nah, di is required akan menampilkan fungsi is required, yaitu kalau misalkan yang kosong itu yang button yang atas, maka akan ditampilkan nanti teks, tentukan tipe transaksi, masuk atau keluar. Kalau kategorinya yang belum diklik, maka akan menampilkan teks kategori transaksi tidak boleh kosong. Kalau jumlah transaksinya masih kosong, maka akan menampilkan masukan jumlah transaksi. Dan kalau ternyata keterangannya masih kosong, maka akan menampilkan masukan keterangan transaksi. Lalu ke atas lagi. Nah, jika semua isian dari transaksi sudah penuh, sudah terisi semua, maka program akan mensubmit isian dari transaksi tersebut untuk dimasukkan ke bagian submit response untuk datanya masuk ke database, lalu akan menampilkan tulisan transaksi berhasil disimpan. Dan data pun akan ditambahkan ke dalam database transaksi. Selanjutnya, pada aplikasi Guna terdapat halaman lainnya, Google Form, dan filter tanggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai source code-nya pada Android Studio. Yang pertama, di sini saya pada fragmen profile XML atau halaman lainnya. Di sini terdapat material card view dengan image view, text view, dan text view yang ada pada halaman profile. Di sini kami memakai material card view. Dan untuk bagian logout-nya, di sini kami masih memakai material card view dengan image view yang bersumber dari drawable logout dan text view logout-nya. Nah, selanjutnya untuk profile fragment di Java-nya, di sini terdapat fungsi API endpoint API service endpoint untuk mengambil database avatar dan user ID-nya. Nah, setelah itu terdapat fungsi private void setup view untuk menampilkan text name dan text email berdasarkan API yang tadi sudah diambil.
Dan setelah itu ada fungsi private void setup listener, ini untuk binding.image avatar yang nantinya akan berpindah atau menavigasi ke bagian action profile fragment to avatar fragment. Dan setelah itu ada binding card logout yang di paling bawah tadi. Nah, di sini terdapat fungsi public void on click, di mana terdapat fungsi pref.clear yang menandakan keluar dari aplikasi dengan teks keluar. Yang nantinya ini akan berpindah ke login activity lagi dan akan masuk ke home 1 atau home activity untuk finish-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai filter. Nah, lanjut di bagian filter. Nah, bisa di split code. Nah, yang pertama di atas ini adalah image view. Ini adalah image view ini untuk menampilkan itu gambar ke kalender itu. Di bawahnya ada text view. Text view untuk menampilkan label itu filter tanggal, tulisan filter tanggal. Di bawahnya lagi ada text view untuk menampilkan lihat histori pencatatan stok kamu. Stok sih sebenarnya itu transaksi. Lalu di bawahnya ya text view itu label juga. Bawahnya lagi ada edit text. Nah, ini edit text ini merupakan text view edit text. Ini merupakan edit text untuk memilih tanggal. Nah, selanjutnya ini adalah label untuk menampilkan label dari tanggal. Bawahnya ke bawah. Ini merupakan edit text untuk menginput tanggal mulai filter transaksi. Di bawahnya, tepat di bawahnya itu text view label untuk menampilkan label sampai tanggal berapa. Nah, di bawahnya ini edit text untuk memasukkan tanggal sampai tanggal berapa transaksi akan difilter gitu. Maksudnya sampai tanggal berapa transaksi mau ditampilkan begitu. Itu edit text-nya. Lalu di bawahnya ini ada button terapkan untuk mengklik. Nah, masuk ke codingan Java-nya. Nah, di bawah ini itu kita bisa lihat ada date start dan date end. Itu ada variabel untuk menampung tanggal mulai dan tanggal berakhir. Di bawahnya ada setup listener. Nah, bisa kita lihat di setup listener ini itu ada on date set. Jadi pertama nanti user akan men-set kalender mulainya dan berakhirnya yang meliputi ada tahun, bulan dan juga hari. Jadi menggunakan men-set itu. Lalu di bawahnya itu ada on click. Ya. Nah, mana atas lagi? Nah, atas. Nah, ya. Di bawahnya ini ada edit date start. Ini gunanya untuk mengedit date mulainya kapan. Untuk memasukkan, untuk menginput tanggal mulai filternya kapan. Lalu di bawahnya ada binding edit data end. Ini untuk menginput tanggal berakhir filternya, tanggal terakhir transaksi yang akan mau ditampilkan itu tanggal berapa. Itu fungsinya itu. Lalu ke bawah. Nah, selanjutnya ini di bawah ini ada fungsi binding button apply. Fungsinya ini untuk meng-apply atau meng-submit filter berdasarkan data date start atau date tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya transaksi yang akan ditampilkan. Nah, di bawahnya ini ada private void set label. Ini untuk men-set tanggalan, ya, men-set tampilan tanggalan, yaitu formatnya itu mulai dari tahun, bulan, baru hari. Ya, begitu. Di bawahnya baru private string date format, date string format, itu gunanya untuk
menyetel bahwa default tiap transaksi itu tanggalnya adalah tanggal local device saat transaksi di-input. Gitu. Selanjutnya, untuk Google Form ini adalah output dari button yang terdapat pada fragment home tadi, yang menjadi intent ke website Google. Nah, selain itu, Google Form ini juga berada pada base activity dengan fungsi intent daftar HKI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas cara penggunaan aplikasi Guna ini sendiri. Nah, di sini untuk cara penggunaan pada bagian registrasi, dapat dijelaskan bahwa pada saat pengguna masuk aplikasi Guna, pengguna akan diarahkan ke halaman login secara default. Tapi juga apabila belum memiliki akun, pengguna akan dapat langsung memilih daftarkan sekarang pada bagian bawah halaman login. Kemudian setelah diarahkan ke halaman daftar, selanjutnya pengguna juga perlu mengisikan kolom yang disediakan berupa nama, email, dan juga password. Jika proses tersebut sudah berhasil, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login untuk mengisi email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Terus juga jika proses ini dikatakan sukses, maka pengguna juga akan langsung diarahkan ke halaman home. Tapi jika tidak, maka aplikasi akan menampilkan sebuah alert. Nah, adapun cara untuk bagian login di sini hampir sama, yaitu di mana pada saat pengguna masuk aplikasi Guna, pengguna akan diarahkan ke halaman login secara default. Pengguna juga perlu mengisikan email dan password sesuai yang didaftarkan sebelumnya. Kemudian juga jika proses ini selesai, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman home. Tapi jika tidak, juga akan langsung mengeluarkan tampilan sebuah alert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk cara penggunaan pencatatan transaksi. Pertama, pengguna membuka aplikasi Guna yang akan langsung diarahkan ke halaman home. Kemudian pengguna memilih menu catat transaksi dengan menekan button catat. Kemudian setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman catat transaksi. Pengguna dapat melihat fitur total keuntungan, total pemasukan, dan total pengeluaran, serta dapat juga menggunakan menu filter untuk menyaring dengan tanggal tertentu. Kalau pengguna ingin menambahkan transaksi, selanjutnya pengguna dapat memilih tombol plus yang artinya telah ditambahkan. Setelah itu, pengguna akan memilih tipe transaksi, apakah transaksi tersebut pemasukan atau pengeluaran. Selanjutnya, pengguna akan memilih kategori yang sudah disediakan pada aplikasi. Kemudian, pengguna akan mengisi jumlah nominal rupiah dan keterangan yang wajib diisi guna mengkategorisasi dari setiap transaksi yang diinputkan dan pilih tombol simpan. Kemudian transaksi sudah berhasil dicatat yang diurutkan secara default sesuai tanggal pada saat penginputan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian lainnya atau profile. Pengguna membuka aplikasi Guna yang akan langsung diarahkan ke halaman home. Pengguna memilih menu lainnya dan klik button lihat. Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman lainnya atau profile. Pengguna dapat melihat profil avatar, mengedit avatar, dan melihat menu logout. Jikalau pengguna ingin mengedit avatar, maka pengguna dapat mengklik edit avatar. Jikalau pengguna ingin melakukan logout, maka pengguna memilih menu button logout. Setelah itu, aplikasi akan langsung keluar dan berpindah ke halaman login. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi Guna. Selanjutnya, kita akan mulai demo aplikasi Guna. Ini pertama akan ditampilkan login, halaman login. Nah, kalau belum punya akun, kita bisa klik buat akun. Kita bisa ketik nama Farel. Terus email bisa farel@812@gmail.com. Lalu password bisa kita input, misalkan Mr. Silva 123. Kita klik daftar. Kita klik daftar. Nah, ini akan menunggu. Enggak. Nah, duplicate entry.
Artinya, akun dengan email farelaldi812@gmail.com sudah terdaftar, sehingga kita bisa langsung masuk saja, menginputkan email farelaldi812@gmail.com dengan password *silva123. Kita bisa klik masuk untuk login ke aplikasi. Tunggu sebentar. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari halaman utama aplikasi Guna. Ada berbagai fitur, ada catat transaksi, profil, dan juga daftar HKI. Kita mulai dari catat transaksi. Nah, di catat transaksi ini, ya ini akan loading sebentar, membutuhkan waktu loading. Ini ada datanya masih kosong ya. Untuk farelaldi812@gmail.com, transaksi masih kosong. Kita bisa menambahkan data. Ini kita bisa klik, misalkan pemasukan. Nanti akan muncul kategori, tapi kita mengetikkan dulu. Misalkan 3.500.000. Catatan ini gajian. Misalkan contohnya gajian guru privat. Kita bisa enter, bukan enter. Habis itu kita bisa simpan. Lalu nanti transaksi pemasukan akan disimpan ke database dan akan ditampilkan ke dalam catatan transaksi. Akan ada waktu loading sebentar. Lalu kita bisa klik tambah lagi, misalnya kita sekarang pengeluaran kategori katakanlah sekitar 55.000. Ini untuk ya, contohnya kita bisa klik simpan. Ini akan membutuhkan waktu. Submitan pengeluaran akan tersimpan di database dan juga ke dalam rincian penghasilan ini. Nah, nanti akan ada ini di sini, pemasukan di jumlah masuk ke dalam bagian pemasukan. Pengeluaran di jumlah masuk ke dalam bagian pengeluaran. Nah, saldonya yaitu adalah selisih antara pemasukan dengan pengeluaran. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan filtering. Kita filter histori pencatatan transaksi berdasarkan tanggal. Kita mulai dari tanggal hari ini sampai katakanlah tanggal akhir bulan November 30. Kita bisa klik terapkan. Didapat bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 27 sampai 30 terdapat pemasukan yaitu gajian dan juga pengeluaran makan bihun ayam. Seperti itu. Lalu kita bisa keluar dari fitur pencatatan transaksi untuk melihat fitur lain. Fitur ini selanjutnya ada fitur ayo daftarkan usahamu ke HKI. Nah, kita bisa klik daftar di sini. Lalu nanti akan diarahkan ke Google Form. Nah, ini dia adalah tampilan dari Google Form pendaftaran HKI by Guna. Di sini kita bisa mendaftarkan HKI usaha yang kita punya gitu. Nah, sini setelah dari aplikasi dari button aplikasi tadi terbuka Google Form untuk mendaftarkan HKI dari usaha yang kita punya. Kita lanjut lagi ke tampilan di aplikasi. Nah, fitur selanjutnya, menu selanjutnya itu ada menu profil. Kita bisa lihat ini adalah profil pengguna, yaitu namanya Farel dengan emailnya farel812@gmail.com. Lalu kita bisa mengganti avatar. Tuh, ada berbagai macam pilihan avatar. Misalkan saya mau pilih ini. Nah, kita bisa mengganti avatarnya. Setelah mengganti avatar,
kita bisa log out, ada tulisan keluar, lalu kita akan kembali ke halaman login kembali. Sekian, itu merupakan demo aplikasi dari aplikasi Guna. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Nah, di dalam penutup ini terdapat kesimpulan berdasarkan uraian yang tadi telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Guna merupakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan dan dirancang dengan menggunakan bahasa Java pada Android Studio. Aplikasi Guna suatu platform yang ditujukan untuk pelaku wirausaha, khususnya UMKM. Nah, tujuan utama Guna itu untuk memberikan kemudahan dan pengetahuan kepada pelaku usaha untuk memajukan usahanya dengan metode digitalisasi. Yang kedua, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Guna, yaitu terdapat fitur home, catat transaksi, input transaksi, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu saran. Adapun saran yang dapat penulis berikan pada perancangan aplikasi ini yaitu yang pertama, aplikasi Guna dapat dikembangkan lebih baik lagi yaitu dari sisi tampilan user interface yang lebih modern dan menarik, di mana tampilan saat ini tergolong lebih sederhana dan user friendly karena adanya keterbatasan waktu perancangan sehingga belum maksimal. Dan yang kedua, aplikasi Guna dapat dikembangkan melalui adanya fitur-fitur menarik lainnya yang jauh lebih lengkap dan dapat lebih mempermudah pekerjaan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.